In connection and you are now live. Oke, selamat malam semuanya. Apa kabar? Semoga semuanya selalu sehat-sehat ya. Kembali lagi kita di acara ngobrol-ngobrol santai kita ini. Oh ya, sebelum itu saya mau menuliskan dulu temanya untuk malam hari ini adalah apa ya temanya malam ini? Bagaimana mencintai Indonesia di zaman sekarang ini. Oke, malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan tema ini. Bagaimana mencintai Indonesia di zaman sekarang ini. Nah, kita malam hari ini seperti biasa saya nanti tidak akan sendiri. Saya akan ditemani oleh partner ngobrol saya, Mbak Anjar. Dan juga ada satu orang tamu spesial pada malam hari ini, seorang santri. Berarti kalau santri ya berarti pernah mengenyam pendidikan di pesantren dan juga bisa kok bisa sih seorang santri lulusan pesantren dan bisa mendapat beasiswa untuk kuliah di Tiongkok, di China. Oke, daripada berlama-lama nggak jelas saya ngomong sendiri, saya undang langsung ya partner ngobrol saya, Mbak Anjar. Mbak Anjar, Mbak Anjar, Mbak Beraja Senja. Waduh, ada yang nyimak sambil ngemil. Wah, mantap sekali. Mbak Beraja, Mbak jangan biarkan aku sendiri, Mbak. Ngomong nggak jelas, Mbak. Aku tuh kalau nggak ada temen partner partner ngomongnya tuh bingung ya mau ngomong apa ini. Aduh, Mbak Anjar. Nah, kalau teman-teman ini 4 orang yang sudah nonton gimana ini kabarnya? Sehat kan ya semuanya? Semoga selalu sehat. Nah, akhirnya Mbak Anjar. Merah-merah ya karena Iya dong, temanya kita Indonesia. Maaf nih Mbak, aku betul. nggak punya kostum putih. Coba itu dikeliling dulu, diwarnain, Di dicat. chat gitu ya, di chat ya. Luar biasa sekali nih Mbak Anjar. Mbak Anjar sehat Mbak Kamu kok Anjar? ya, puji Tuhan, alhamdulillah sehat-sehat. Mantap. Itu kamu klimis sekali. Ya ini mohon maaf ya, ini kalau untuk buka kartu sedikit ya, baru mandi. Karena Ketahuan. seharian ini di Paroki Lembang Heeh. ada program vaksinasi. Mm-mm. Jadi Paroki Lembang Oke. itu kerjasama dengan gereja-gereja sekecamatan Lembang. Mm-mm. Ada dari Advent, ada dari Pasundan, ada Heeh. GKI. Itu kami Heeh. mengadakan program vaksinasi. Nah, baru beres tadi Mm-mm. siang sih sebenarnya beres siang. Mm. Tapi kan tetap harus Mm. beres-beres ya. Ya. Eh, operasi semut lah ya, sampah-sampah, Heeh, pengaturan heeh, heeh, meja, heeh, heeh, kursi dan lain sebagainya. heeh. Nah, puji Tuhan tadi Sukses kan? sukses, kurang Sukses? lebih Hmm. 400 orang. Oh gitu. Terus kamu disuntik juga nggak? Suntik lagi kamunya? Mungkin maunya sih Mbak, tapi ya berbagi lah ya dengan orang-orang. Oke. Loh, kirain biar imbang, biar imbang. Kan yang mungkin di sini udah, di sini lagi, besok di sini gitu. Oh, ini Mbak Anjar pamer Imbang. ya, mentang-mentang punya teman dokter yang sudah bisa menenangkan bahwa Iya loh. disuntik itu tidak sakit ya. Iya, makanya. Udah, aduh itu zaman. Ternyata memang suntik itu agak menagihin ya, menagihkan. Maksudnya, kalau kita sekali suntik terus ternyata merasa tidak sakit, ya berikutnya nggak ada masalah. Nah loh, ini aku sambil membaca pesan dari Cak Novi ya. Nanti ceritanya nanti nggak masuk lah. Sorry bentar ya. Gimana gimana Cak Novi gimana? Sudah oke kan? Ini jangan sampai kita Iya. tadi aku udah ngenalin bahwa kita mau ada Cak Novi sebagai bintang tamu kita ngobrol-ngobrol kita ini malah beliaunya nggak masuk kan ya repot ya.
Tapi lucu loh sebenarnya kadang-kadang ya. Orang tuh bisa lalu masuklah. Sorry ya, sudah masuk. Oke, udah ada belum? Kamu Belum, udah belum, belum. ini dia. Belum, baru 4 orang mungkin sebentar dilihat nih. Belum ada. Ini baru Oke. para pendengar eh, setia kita. Ya, ada gila ya Pak. Kita punya pendengar setia loh. aku urut sambil ini ya sebentar ya. Ya sudah ada Ya, di IG. Em, sorry, berarti aku harus nge-add dia dulu ya. Udah nge-add. Kita sorry ya. kenapa sih Mbak? Kalau kamu Mbak Anjar ketawa sendiri itu berbagi dong Mbak biar ini kami juga bisa ikut ketawa Mbak. Enggak, kita lucu. Ini lucu aja gitu. Ada beberapa kali kamu masukin. Coba ini sebentar. Berarti saya nyoba ngasih ke ininya dia ya. Apa namanya? Pak, Linknya ini ya. Link kamu ya. ya ini aja Linknya. buka Uh-uh. Instagramku aja atau Instagram Mbak Anjar nanti langsung join di live-nya aja. Tapi nanti joinnya Oke. nanti kita ngobrol-ngobrol dulu. Iya, ini suruh join aja ya. Dia suruh join ya. Ya, Eh, mm-mm. klik itu, lalu join ya. Iya itu dia. By the way Ini agak punya nyesek ya. Ini Romo. kita waktu ngobrol sama Frater Revi itu kita langsung ngebahas ya pembukaan. Ya ampun sekarang cuma berdua. Belum. Nanti ada lagi. Ini yang apa sebenarnya yang membuat aku tadi itu ketawa itu ini bukan kejadian pertama kali ya. Kejadiannya beberapa kali. Jadi orang demikian canggih, demikian oke dengan banyak hal yang memang mengikuti zaman, tapi ada satu celah yang dia sendiri nggak ngerti harus gimana gitu. Ya contohnya kalau sekarang ini berapa kali dia udah punya IG, sudah punya akun, tapi bingung kalau mau untuk live ini gimana gitu. Nah, tadinya aku pikir apa aku yang salah ya. Ternyata enggak karena memang dia nggak pernah ini aja, nggak pernah apa ya nama istilahnya, nggak pernah Mengulik memakai. lah ya. Uh, ya, Nah, jadi sebenarnya aku nggak nyebut itu jadul ya, aku nggak nyebut itu gaptek ya, tapi ya karena kita nggak pernah ini aja, aku bisa begini aja gara-gara kamu, jadi aku bisa live. iya dong, kan kita perlu belajar bermacam-macam ya. Contoh salah satunya kita Ya, belajar untuk bisa menggunakan Instagram ini juga dengan baik. Oh iya nah Mbak, tuh Basuki. nah sudah masuk. Kita simpan dulu ya, nanti ya Kak ya. Cak, tunggu bentar ya Cak. Eh, Anda ini dulu, kita jadikan apa sih penonton namanya, dulu. tamu. Ya, yeah, baik. Sabar ya Cak By the ya. way, on the way Mau makan busway dulu boleh loh. alias ngomong-ngomong Mbak, ini tuh kita sebenarnya udah punya apa namanya, udah punya nama resmi ya. Nama resmi, ya ampun nama resmi. Iya betul, hebat lah. Terus gimana? Iya Namanya setelah apa? kita mencari pangsit ya. Pangsit. Ya Pangsit, ayam enak kali itu pangsit. pangsit. Lapar Setelah deh kita gue. mencari pangsit, kita menemukan nama itu Abah Tatan ya untuk series kita ngobrol-ngobrol ini ya. Abah Tatan antara jubah cinta dan Singkatan dari persahabatan. Ya, asik. antara jubah cinta dan Iya. persahabatan. Nah, yang membuat apa spesial lagi itu kita punya waktu ya, ganjil dan genap ya. Iya. Iya. Kalau genap Nah, kita itu juga itu. membahas Bedanya apa? ya kalau kita genap itu angkanya genap misalnya live Instagramnya 1932 atau 1934 atau 1928 itu biasanya Hmm. yang kita obrolin itu adalah relasi cinta, jubah dan persahabatan yang terjadi. Lalu kalau kita waktunya ganjil 1933, Nggak 1935 jelas itu memang. itu Memang macam-macam nggak yang jelas kita itu. obrolin yang lebih Iya. umum ya. Heeh. Kayak berapa episode ngobrol kita yang lalu kita ngomongin tentang para penyintas Iya. COVID-19. Nah, COVID. Iya. sekarang Iya. Iya. kita berbicara tentang bagaimana mencintai Indonesia di zaman sekarang ini.
Merdeka. Merdeka. Merdeka ya. Tapi Mbak, ada sebenarnya Ya, kerinduan dalam diriku ini tuh, sebenarnya nih Cak Nov ini agaknya tuh sayang kalau hanya ngobrol lewat Instagram ya. Kita tuh harus betul, betul, mengundang Cak betul. Nov ini di Lebih acara gede yang lebih lagi. besar ya. Betul. Sekalian ngerayu ya. Iya, betul. Itu dia. Canovi, satu saat, Itu iya, Cak kami Nov akan udah langsung mengundang jeduk Anda. jeduk 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 jeduk. Karena Dan kata dia. menurutku ya sayang aja. Ya, betul. Ya menurutku sayang Setuju aja itu, kalau satu saat ini. hanya lewat live Instagram ini. Padahal banyak hal yang bisa kita pelajari bersama gitu kan ya. Betul, 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 betul. Diego, bentar ini mau komen dulu nih. Diego Kuali itu. C. Nugroho. Maaf nih, ini bendera mana? Bendera Polandia, Kebalik. Monaco, apa Indonesia? Balikin. Itu dibalikinnya gambarnya. Balikin. Maaf nih kalau mau bendera Indonesia kebalik nih merah putihnya nih. Ini bendera mana nih? Polandia apa Monaco? Gak apa-apa. Itu kalau Terima benderanya kasih gitu loh. Ini pertanyaannya jadi juga bagaimana mencintai Polandia dong. Ini merah putihnya udah kebalik. semangat dia, semangat boleh lah. Iya Gak kebalik apa-apa. ya. Coba diulang ya di komen di kolom komen coba diulang. Nih Diego nih ya. Iya. Apa ngomong-ngomong juga si Abah Tatan ini bakal punya YouTube ya. Jadi Wah iya dong. teman-teman yang ya yang nggak sempat nonton bisa nonton di situ ya. Bisa nanti Judulnya bisa apa? kita sama Abah Tatan juga. Nanti ada foto Abah kita Tatan. berdua Mbak. Oke. Asik. Nanti ada yang cemburu loh. Aduh. Oke Mbak, Bahaya berbicara nih. tentang 17-an nih biasanya 17-an kemerdekaan, bagaimana mencintai Indonesia itu nggak lepas dari tentang keberagaman ya. Betul. Ya Setuju udah sih itu. cuman mau ngasih tahu gitu Beragamnya. doang. Upacara nggak? Ada upacara nggak? Upacara nggak? Kemarin waktu tanggal 17 di sini kebetulan kami tidak upacara ya, tetapi mengikuti instruksi untuk yang ketika jam 10.17 itu sikap sempurna. Jadi kami juga waktu itu lagi persiapan untuk vaksinasi hari ini. Jadi ya sudah yang kami lakukan ketika beres-beres untuk vaksinasi pada hari ini. Ketika kemarin tanggal 17, 10.17 kami berdiri dengan sikap sempurna selama 3 menit. Detik-detik nggak oleng kan? 3 menit nggak bikin berdirinya oleng kan? Enggak, meskipun kayaknya udah agak jarang ya ini upacara itu udah agak jarang ya. Kita buat upacara online nih harusnya nih, biar apa standarnya kenceng gitu, standar berdirinya hebat. Bener nih. Iya loh. Terakhir kapan upacara? Kapan ya? Oh ini waktu masih jadi mahasiswa ya. Berapa lama yang lalu? Astaga. Iya bener. Emang waktu di seminari nggak ada? Ada atau untuk upacara 17-an. Yang seminari kan berarti sebelum kamu di Lembang? Iya, menurutku yang aku pikir dengan dalam arti tertentu banyak UAI-nya untuk upacara itu ketika mahasiswa. Kalau di seminari dulu di seminari Fermentum itu kami upacara ya hanya 17-an aja sama warga sekitar kami upacara. Tapi itu maksudnya lebih santai, nggak banyak nguaing lalalalanya gitu lah. Jadi upacara bendera juga terasa kebersamaannya. Kan kalau banyak nguaing-nguaingnya ini menurut pendapatku pribadi ya ini jadinya terlalu gimana gitu loh. Oke. Kak, itu nggak kamu bertugas atau cuma jadi peserta? Oh pernah Mbak, pernah jadi petugas. Tugas yang paling aku sukai adalah membawa teks Pancasila. Baca doa. Enggak lah, membawa teks Pancasila Mbak. Siapa tahu baca Pertama, doa. berdirinya di depan, di samping pembina. Kedua, nggak perlu ngomong kan.
Cuma naruh doang ya, ngasih aja ya. Iya, Aduh cuma ya ngasih Allah. aja. Iya. Kalau Banjar dulu Oke. upacara terakhir kapan, Mbak? Ini dia kalau mau main lama-lamaan kayaknya. Enggak, Deng, kan saya umur 20 ya. Mungkin setahun yang Wow, wow. bahaya. Protes nanti. Ya udah lama pasti. Hanya dulu waktu zaman masih apa sih nama istilahnya masih offline ya, masih belum ada pandemi. Beberapa kali di tempat lain, tapi bukan di sekolahan atau di sekitar. Ikut di tempat lain gitu. Jadi ya memang cukup lama, sudah cukup lama. Dan itu pun upacaranya bukan upacara penuh ya. Upacara penuh kan bisa sampai 1 jam lebih ya. Terus petugasnya juga petugas yang memang dilatih ya sebagaimana upacara lah waktu sekolah. Kalau ini nggak terlalu sih pengibaran bendera sih tepatnya karena memang yang utama cuma pengibaran bendera doang, yang lain-lain kan ya ada syukur enggak ya udah. Iya kan. Tapi dari upacara itu ya yang masih bikin merinding buat aku ya, khususnya tuh merinding sampai saat ini adalah mendengarkan atau menyanyikan lagu Indonesia Raya. Rasanya tuh Betul, megah, gimana ya? betul. Meskipun kalau melihat keadaan Indonesia sekarang ini jadinya bukan megah tapi mengelus dada ya, ya Tuhan, begini-begini amat ini negaraku. Iya, betul, betul. Apalagi kalau aku nggak ngerti ya kenapa justru ketika upacaranya udah mulai nggak ada, tapi kok malah semangatnya itu ada ketika menang olahraga. Itu kerasa banget. Nah kan Indonesia tuh biasa dipersatukan oleh olahraga Mbak, kalau nggak bulu tangkis ya sepak bola. Iya, betul. Jadi kalau mau nangis pas habis upacara. Ya maksudnya yang pas pengibaran kemenangan itu loh. Itu biasanya kan ada haru-haru gitu. Tapi kalau udah selesai ya udah bodoh lagi, nggak peduli lagi. Jadi aduh ya pun ya kali ya nunggu olahraga dulu baru sereng gitu ya. Waduh. Ini Ya mungkin kan nanti apalagi yang kita kemarin yang nanya, pas Olimpiade itu ya. ya, ya, ya. Mungkin nanti kita nanya juga nih sama Cak Novi yang sudah lama di negeri orang. Ada nggak ya rasa sereng-serengnya gitu? Gimana ketika Serem teh naon? mendengar lagu Indonesia Raya dikumandangkan di Hmm, luar di tempat nagrek, di negeri luar luar. nagrek, luar negeri. Lo kira mau di Garut? Nagrek ya? Oh, udah kangen ya ke Garut ya? Oh astaga. Iya nih, Iya biasa kan sih, di Garut benar. itu bisa relaksasi, berendam air panas Mm, ya, mm, mm. atau ke Lembang Sekarang juga mah ke boro-boronya teater bisa. Tapi ya pandemi seperti ini berendamnya ya sudah masak air panas, berendam di kamar mandi. itu lebih aman. Lebih aman. Iya, lebih aman, lebih aman. Iya, Oh, ini Cak Novi bilang kayaknya kita harus berdoa semoga sinyal baik-baik aja ya. Dia barusan ngomong katanya sinyalnya biar pet. Iya, mari kita mari berdoa kita Cak, berdoa. supaya sinyalnya baik Cak. Pengalaman sinyal hilang Ya, tuh bukan tidak cuma Cak Novi aja ya. Ini partnerku ini ya. Mbak Anjar juga beberapa episode yang lalu tiba-tiba menghilang, tiba-tiba muncul, Iya, tiba-tiba menghilang. luar biasa. Iya, tapi tidak apa-apa. Ini sebenarnya istimewa sekali nih Cak Novi ya. Eh, menghadirkan dia aja susah payah. Makanya nanti Ya, satu saat saya beneran ingin mengundang dia lebih serius lagi. Wah, lebih serius dia langsung nanti. Wah, wow. yang jelas dalam kondisi yang ya dan dia itu penulis juga sebenarnya loh. Oh dia penulis juga Bagus ya? sebenarnya. Yes. Dan penulisnya juga keren. Kalau saya kan cuma fiksi doang nih. Nah, kalau Canovi ini non fiksi dan Oh berbau iya. apa ya sesuatu yang eh, agak santer-santer lah kalau udah bau dan santer sensitif. Kalau udah dengar Oh iya. kata itu, langsung. Uh-uh. Membaca Oke. Okay. profil dan beberapa karyanya Cak Novi itu nanti aku ada satu Hmm. pertanyaan yang mengganjal dan pengen aku tanyakan padanya. Iya, bisa. Dia udah masuk lagi katanya. Udah masuk? Udah. Oke, okay, sip. Sip. Oke, terus Mbak, ini ngomong-ngomong Cak Novi nih ya. Ya. Ngomongin Cak Novi, ngomongin tentang keberagaman. Pertanyaan paling mendasar. Nih Cak Novi pernah di apa enggak dirayu baca beraja renjana.
Wow, asal asal semua tahu ya, teman-teman sekalian. Waduh, Cak Waduh. Novi ini adalah kalau kemarin kan kita ngobrol sama Firdaus ya, tanda kutip ya, Ya. Dr. Firdaus. Nah, sekarang Cak Novi ini adalah penggemar berat olah. Jadi, Hmm. kalau tiap kali ngobrol sama dia, meskipun waktu itu dia sempat di Cina berapa lama gitu ya, sempat kita ngobrol gitu. Pertanyaan yang selalu ditanya, apa kabar Ola? Itu sulit sekali saya jawab. Gimana tuh? Olanya juga kagak ada ya. Gimana gue jawabnya ya? Tapi Mungkin nanti karena kita tahu ini juga Mbak, deh. kalau Apa? kita lihat misalnya J.K. Rowling dengan Harry Potternya, Hmm. terus P.D. Baik dengan Dylan dan lain sebagainya, mereka tuh bisa benar-benar seolah-olah membuat mereka tuh memang tokoh-tokoh itu ada gitu loh Mbak. Jadi mungkin Ya, ditanya ke Mbak Anjar sebagai sang penulisnya ya, ini gimana kabarnya Ola, baik nggak, sehat? Jawab aja Mbak sih ya ya. sehat. Anaknya meninggal ya misalnya, kan misalnya. Betul, 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 bisa jadi sih. Cuman itu tadi, nanti pasti dia nanya, Ola udah kawin belum? Iya, terusin aja. Ola nanti udah nyambung aja terus. Gimana dengan Romo Firdaus? Dia cemburu banget sama Romo Firdaus. Karena dengan Wah, begitu kan eh, mengundang orang untuk penasaran ya. Ini gimana sih kelanjutannya gitu. Ya nggak sih? Ya nggak, ya nggak, ya ya, nggak, ya ya, nggak. ya, 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 ya. Nanti kita tanya deh, kenapa sedemikian cintanya dia sama apa Mengolah Neng ya. Ola itu? Ya. Dan nanti ada cerita dia juga yang membuat satu tokoh itu muncul sebagai saya dekat sama dia kan udah hampir 10 tahun nih, lebih tahun malah. Nah, karena obrolan itu akhirnya menjelma jadi satu tokoh, tokohnya gimana nanti kita lihat. Nanti Oh obrolannya ini gimana. bocorin namanya nggak? Hah? Boleh Dibocorin saja, nggak namanya? Hah? boleh saja. Tapi, Boleh. tapi maaf nih kalau salah baca ya. Ya, Ini susah soalnya ada huruf H di tengahnya itu yang bikin susah itu. ya. Al Tafarid ya. Yes. Tokoh ini Itu muncul, nama itu dari Cak Novi yang ngasih dan oh, kupakai. orang ini, tokoh ini muncul hanya di Daksa ya. Ya, Nah, jadi buat dan para para penikmat apa pendengar ya lagi? jangan lupa ya kalau mau tahu bagaimana sosok Al Tafaris ini silahkan ya di Shopee sudah ada ya Daksa 45.000 Ya, rupiah iya lagi. dan mari Tapi kita berdoa semoga semoga bisa dicetak. iya dicetak betul. Ini Pak Bagus katanya mau nonton tapi belum nonton dia. Yang kemarin datang. Nah, kita lihat saja. Oh, Ini nanti editor nanti editor si ya mas editor ya. bagaimana bentuk Alta Faris Faiz panggilannya itu adalah nanti kita hasil obrolan dengan Cak Novi ini. Bagaimana bentuknya? Iklan bukan iklan ini mah promo. Bukan iklan. Marketing saya jalan terus. Tapi kalau digital printing gitu nggak bisa dicek ya, maksudnya udah berapa yang Bisa, kejual, apakah? Oh bisa ya? bisa, bisa. Cuman kan laporannya per setengah tahun. Jadi mungkin Agustus ini saya belum dapat. Tapi harusnya sih Oh, sudah. Bentar lagi juga dapat. apakah jadi best Belum seller? dicek. Gitu kan ya? Iya, Ya, Mbak Anjarnya, Mbak, iya aman betul. Mbak? Iya. Oke, Oke. sebelum kita mulai masuk kita ngobrol dengan Cak Novi kan biasa ya untuk ciri khas obrolan kita ini ada puisi ya. Ini ada nggak Ya, Mbak? Dari Mbak Anjar ada nggak? ada dong. Ada dong. Dari aku dulu ya. Mau kamu dulu apa aku dulu? Boleh. Aku dulu. Sip. Ini ditonton sama, ini lama-lama aku juga ngefans sama salah satu temenmu Mbak, Mas Imang Susu nih kayaknya ya. Asik. Demen dia, demen dia. Iya. Nah judulnya ini Tunas Muda. Agak panjang ya, agak panjang dari yang biasanya ya. Judulnya Tunas Muda. Tunas muda polos dan lugu, tumbuh di antara teratai kuning, terhimpit sakit dan menjerit. Aku masih muda, polos dan lugu. Tunas muda masih terhimpit sakit dan menjerit. Setia berproses,
untuk berjuang tumbuh. Akar mencekram, batang menegang, berjuang ditempa dan dibentuk dalam kesetiaan. Tuan, jangan Tuan cabut aku, katanya. Tunas muda itu masih muda, polos, dan lugu. Sedang berjuang untuk tumbuh berdasarkan ketuhanan, menuntut ilmu untuk dibaktikan pada masyarakat. Nggak ada yang tahu ya, itu bagian terakhirnya sponsor ya, alma materku tercinta itu. Ternyata ya ada sponsor juga. Ya Allah, baiklah. Karena kan biasanya orang taunya kalau alma materku itu kan ini yang Baku Ninghyang Mriguna Sancaya Bakti ya, di bahasa Indonesiain aja lah ya. Oh, oke. Bisa. Tapi keren. Kalau dari Banjar gimana? Ini aku ambil dari Daksa ya, tuh kan, promosi lagi. Ya. Ini kalau tidak salah puisi ini dari si ketika Ola dan Faiz sedang memadu kasih. Edan. Oh. Kupilih engkau dari dedaunan yang menumbuh di pergantian musim. Meski banyak tersikap debu, kau takkan meluruh. Kupilih engkau dari banyak bintang bertaburan menyemarakkan malam. Memanggihkan pagi, takkan ku ingin sinarmu seterang bintang. Tapi hadirmu menyejuk di antara embun menetes satu-satu. Maka, ketika matahari mendadak berganti rembulan, itu bukan halangan. Sebab bagiku, hatimu telah tergenggam, bagiku selamanya. Yeay. Kerasa banget ya, sedang memadu kasihnya tuh kerasa banget ya. Iya, betul. Iya nih. Oh alah, ini ada Nat Iki Sopo. Iya, halo. Aku jarang-jarang nyapa nih. Sore, halo semuanya. Iya aja, halo. Tapi Mbak, ini bukan aku sensi, bukan ya. Ini kalau ngomongin tadi tentang memadu kasih, ini tuh kadang aku agak sedih ya kan kalau misalnya ngelihat sepasang anak muda-mudi sedang memadu kasih itu, mereka kalau nulis puisi bagus ya, tapi kok jatuhnya jadi kayak dibuat-buat ya, nggak ngalir gitu ya. Nah kalau yang ngalir itu kan yang justru ini nih yang di komen bikin ambiar itu justru karena puisinya tuh mengalir ya, nggak dibuat-buat gitu loh ya, menurut aku sih ya. Ya, mungkin itu juga yang dirasakan oleh Cak Novi sama jadi jatuh cinta sama Neng Ola. Neng Ola yang no ya, bukan siapa-siapa ya, karena itu kan hanya ada dalam, seperti kita pernah bahas. Oke, biar nggak berlama-lama kita coba undang Cak Novi ya. Go live. Bisakah? Silahkan langsung oke aja, Cak. Bisa kah? Bisa ya, Cak? Oke. Namanya, nama Instagramnya sih Basuki Wang. Oke, bisa nih sepertinya. Yes. Aduh. Assalamualaikum, Cak. Waalaikumsalam, Cak. Memang sinyal nih Mbak kayaknya, Mbak. Sinyal ya. Oh iya, masih sinyal nih. Waalaikumsalam, shalom, halo. Sehat. Senang. Aduh, boleh di ini nggak sih? Nggak bisa cipika-cipik ya. Senang ya. Apa kabar, Cak? Tuh, ini kayaknya sinyal semua, lagi deh. Semua. Aduh, senang sekali. Tidak apa-apa, Cak. Kita sambil aja. Seterusnya aja. Padahal sepertinya di saya nggak begitu lambat ya. Harus didoain sinyalnya gitu, dari Romo, dari Banjar. Videonya itu lancar sekali, tapi entah mungkin suara saya atau video saya nyampainya kok belakangan di sana gitu. Sedikit terlambat. Ya, tidak apa-apa, tenang saja, tidak apa-apa. Mungkin jarak macet gitu ya.
Ampun. Iya, kayaknya macet itu ya. Harus lewat Itu tol. dia. Harus lewat tol, Cak. Ya, Harus lewat Iya, tol. ini Pasal ini. masih mampet. Mampet ya. Iya. Iya, iya, iya. Ke Bandung. Yes. Ketemu Neng Ola ya. Ketemu Neng Ola ya, Cak. Aduh. Nah, iya, berarti memang. Oke, nggak apa-apa ya. Kita sambil inilah. It's okay lah. Kita sambil cerita-cerita aja. Banjar dulu ketemu Nah, Cak Novi ini di mana, Mbak? ini kayaknya nanti Cak Novi bantu ini ya. Cak Novi nanti bantu apa? Bantu jelaskan juga ya. Kita ketemu pas waktu novel Ning ya. Iya. Iya, itu Neng Ola tadi. Atau dimatiin dulu ya kayak si Juju dulu ya. Juju, Romo Juju maksudnya. Maaf, maaf. Aduh, saya sebut dulu. Salah. Cak, dimatiin dulu ya kayaknya ya. Boleh. Mungkin Di biar sinyalnya lebih masuk ya. lift keluar dulu gitu ya. Bisa, Cak? Kedengeran? Ya, Oh, kayaknya ada minta penggamarnya. keluar dulu, nanti masuk lagi coba, Ya, Mbak. keluar dulu ya. Oke. Keluar dulu dari Sudah IG bisa ya. masuk? Mm-mm. Sudah bisa masuk belum? Oh, sudah bisa masuk. Oke. Sudah. Oh, bisa. Aman Oke. ya? Mari. Kedengeran? Aman. Semoga sinyalnya baik. Kedengeran. Oke. Oh ya. Oke. Oke. Ya, nanti kalau Cak Novi, nanti kalau ada lag lagi, berarti keluar dulu sebentar. Ya benar ini. Ya, nanti kalau lag, coba aku ngetik dulu ya sebentar ya. Boleh. Kamu kalau, ya sebentar coba. Diajak ngobrol dulu aja, Dekon. Udah left tuh. Oke. Novel yang ku dapat dari Banjar dulu bagus. Oh, ini novel Ning Oke. itu yang Banjar nulis dengan satu orang teman ya. Jadi 2 orang menulis satu buku ya. Ya. Itu tadi ada temannya Cak Novi, saya lupa di siapa tadi tembakaunya, Mas siapa itu? Tembakau mana? Kenapa Oh, tembakaunya Banjar? mana? Bung Novi, salam nanti dari ya. Siamen. Oh, By the way, aku berapa bulan yang lalu tuh mendampingi orang-orang muda Katolik Indonesia yang lagi kuliah juga di Xiamen untuk ngasih renungan, peneguhan, semangat di era pandemi seperti ini. Gitu. Betul. Terus ada itu yang maksudnya online? Online. Oh, ya kali oke. aku ke Xiamen. Paspor siapa belum tahu punya. terbang. Paspor sudah ada kan? sih. Paspor ada, Kelihatan visa bisa nggak? belum punya. Gimana tuh? Cak Novi so? Iso, Cak. Nah, Aduh, semoga mari kita berdoa. ampun. sinyalnya baik. Aduh, ini sinyalnya gimana ini ya? Iya, perlu didoakan dulu itu, Cak. Mari kita berdoa dulu itu, Cak. Gimana ini sinyal ini? Tapi tidak apa-apa. Ini sekarang gimana? Lebih enak? Lebih oke ininya? Ngobrolnya? Enggak, kalau suaranya Banjar dan Romo itu enak masuk di saya. Suara saya nggak cepat nyampe. Itu yang jadi masalahnya. Oh, sudah ya? Sudah ini. Oh, mantap. Akhirnya, ya ampun. Iya. Gimana kabarnya, Cak? Tadi acaranya piye? Berhasil, sukses?
Sudah selesai, Mbak. Mestinya kan kami bikin acara itu sehabis Isya, ya sekitar jam 7 lah atau setengah 8. Nah, kemudian karena ada acara besar, acara dengan penulis rencana dan juga dengan Romo ini, ya sudahlah. Coba saya manage lebih Luar awal, biasa saya majukan. loh. Akhirnya sehabis maghrib Hebat, sekitar jam 6 itu, ya kami ada acara doa bersama di rumah. Ya, selesai akhirnya bisa ikut acara ini. Suatu kehormatan bagi saya, Romo sama Mbak Anjar, mohon bimbingannya selalu. Luar biasa, hebat. Hebat, ya. Aduh, ampun, Tapi- ampun. Ngomong-ngomong, itu acara apa toh? Boleh dijelaskan nggak? Waduh, kok langsung ya? Kok langsung ya? Ini kopinya mana ini? Boleh? Air putih aja ya, air putih. Untung saya sudah sedia tumbler, sudah siap saya. Sudah siap pokoknya untuk siap perintah. Jadi kalau Gimana jadi? pada bulan Muharram itu dalam penanggalan Hijriah, penanggalan Islam, itu ada satu hari besar di kami yang biasa disebut sebagai hari Asyura. Asyura itu artinya ke-10. Ya, tanggal 10 lah, tanggal 10 pada bulan Muharram. Nah, itu ada berbagai macam tradisi sebenarnya. Kalau dari tradisi Yahudi, katanya itu merupakan hari Yom Kippur. Ya, Yom Kippur, sorry. Kok jadi ingat kapur baru nanti. Jadi Yom Kippur ya. Oke. Katanya sih seperti itu. Nah, pada hari itu katanya sih kaum Yahudi itu berpuasa pada tanggal 10 itu. Nah, dulu Nabi Muhammad itu waktu hijrah itu ya pindah dari Mekah ke Madinah, itu melihat kaum Yahudi di sana itu Kippur ini sebagai wujud kejaran Firaun. Katanya seperti itu. Katanya tidak mendalami hal ini. Cuma saya dengar-dengar ceritanya seperti itu. Ketika Nabi sampai ke Madinah melihat kaum Yahudi berpuasa, kamu kok berpuasa? Katanya seperti itu. Katanya terus dijawab oleh mereka, oh ini sebagai kejaran Firaun, sehingga kami bersyukur seperti itu. Nah, konon lagi Nabi kemudian Oh. Oh. Sama. Oke. Nah, kalau cerita dari Oke. Ya, Oke. ya. Lagi seru-serunya memang nih sinyal ini ya, luar biasa loh. Sinyal ya. Ya ampun. Memang nih sinyalnya, waduh. Andai kata kita bisa mengirim sinyal seluas-luasnya Banyak-banyak. gitu ya, waduh. Mungkin Tapi next benar, kita coba cari cara, misalnya kita pakai apa gitu, lalu bisa kita tampilkan di Instagram juga gitu kan, ya oke lah ya. bisa nanti ya sambil jalan deh, atau teman-teman juga punya cara gimana kita ngobrol ini. Ya kalau ada Sebenarnya yang kan punya caranya bisa tolong komen di bawah ini ya, di iya betul. Karena kita memang tujuan acara ini sebenarnya bukan cuman sekedar apa sih kayak ngobrol apa tuh. Barusan nih Cak Novi bilang ampun itu dia. Kasihan. Tapi emang ini ya, Ya ciri ampun nih. khasnya Cak Nov itu kalau ngobrol sama kita tuh ampun-ampunan ya. Kita aja juga ampun-ampunan ini.
Aduh ya ampun. Tenang aja, Cak. Tenang, Cak, Tenang aja, tenang, Cak. Cak. Mm. Amsyong dia bilang. Waduh, ini kayaknya kalau tiba-tiba dia bilang cepet gocap gitu-gitu kita nggak ngerti. Kita yang bingung, Mbak. Ya, Halo, ya, Cak. ya. Deh, Terdengar kok, Cak. tenang. Ya, Ya, ya. tinggal di mana, Cak? Gimana? Tinggal di mana? Wah, Ini agaknya berpindah ya ini, Cak, langsung ya. ini wisata kita. Wah, Ya, saya luntur. pindah keluar kamar kalau begitu. Wah, oh nggak apa-apa. Loh bentar, Cak. Kamu di Aduh, ya. pesantrennya, Cak? Di Enggak, pesantrennya? saya lagi di rumah, Mbak. Saya lagi di rumah sekarang. Oh, di rumah. Lah ini Ya, lancar. lagi di rumah. Nah, ini lancar Nah, nih. ini akhirnya lancar. akhirnya saya keluar kamar. Mungkin di kamar ini banyak setannya di kamar saya. Aduh, kacau. Ya ampun, Nah, ini bener. kayaknya jauh lebih baik. Nah, Nah, ini. saya Iya. itu tinggal di pegunungan di lantai 8. Iya. Nah, makanya saya Uh. sering kehilangan sinyal gitu loh. Harus ditangkepin berarti. Harus ditangkepin Itu ya. dia. Itu dia. Oh, oke. Nah, Oh, oke. Nah, Lah, jadi sinyalnya sering ngadat. Ini kalau pakai komputer apalagi ya, makanya saya sering lebih pakai HP aja deh, lebih ini. Paling tidak sinyalnya mungkin jauh lebih enak gitu. Ternyata pakai Instagram barusan juga begitu. iya, lain kali ditangkap Aduh. berarti. Lain kali Lain kali begitu. ditangkap itu. Nah, lain Iya. kali harus seperti itu kan, harus dikondisikan dulu ini. Iya, betul. Tidak apa-apa. Lah kan pesantrennya Cak Novi dengan rumah itu jauh. Ya, sekitar 2 jam kalau dari rumah. Saya di Situbondo. Situbondo itu satu daerah di baratnya Banyuwangi. Banyuwangi itu di baratnya Bali. Nah, saya di Situbondo Jauh itu. ya. Ya, jauh sekali. Jadi kalau ke Bandung, saya harus ke Surabaya dulu. Dari rumah saya ke Surabaya paling tidak 5 jam. Nah, setelah itu kalau naik pesawat itu 1 jam ke Jakarta. Nah, belum lagi dari Jakarta ke Bandung 2 jam. Perlu waktu yang Wow. luar biasa lama untuk itulah makanya saya juga bingung, Mbak sama Romo. Saya kok Iya. bisa terdampar di negeri asing gitu loh. Padahal Nah, jarak itu saya ke asing baru. itu kan luar biasa jauh Iya. gitu. Saya kadang berpikir, Iya. wah, ngapain saya orang yang dari sejauh ini kok perlu kok sampai terdampar sebegitu lama di negeri yang yang sebegini jauhnya gitu. Mau ke Jakarta aja kok jauh banget gitu. Ini malah ke sana lagi. Itu gimana ceritanya, Cak? Awal-awalnya? Dulu Ya, gimana bisa. kok bisa sampai? Gimana? Bentar, tuh gimana, barusan hari Asuronya masih belum. Oh, serius. Oh, oke. Nah, Itu gimana, gitu. Cak? Nah, katanya sih Bisa kalau tiba-tiba. dari tradisi ini, kalau dari tradisi Yahudi itu katanya belajar dari Yom Kippur itu. Jadi pada tradisi Islam kemudian menyerap belajar dari itu juga dianjurkan untuk berpuasa pada bulan Muharram tanggal 10 ini. Nah, coba kalau Iya. tradisi Yahudi itu tuh kan tanggal 10. Nah, supaya untuk membedakan biar mungkin nggak dikira ikut-ikutan, ya akhirnya dipilihlah Oke. tanggal 9 gitu kan. Nah, ini kan Oke. nah seperti itu. Tapi intinya menurut saya ini adalah spirit untuk saling belajar gitu, untuk Ya. mencari yang sisi-sisi positif dari siapapun gitu. Nah, entah itu dari Yahudi, dari China, dari Madura mungkin seperti saya, atau dari Jawa, dari Sunda dan lain sebagainya, pasti ada sisi-sisi positif yang bisa kita pelajari. Ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian pada bulan pada tanggal 10 itu Muharram,
hari Asyura itu. Nah, kami di desa ini biasanya kami mengundang tetangga untuk doa bersama ya, berdoa untuk keselamatan lah. Seperti itu. Ya, Nah, ya, ya. juga dianjurkan untuk menyantuni anak yatim. Nah, ada seperti itu. Jadi spirit untuk apa ya? Untuk saling berbagi, untuk saling menjaga, tolong menolong. Itu menurut saya itu sangat penting lah ya. Ini mumpung bulan hari Asyura tanggal 10 itu ya, ini spirit yang bisa kita petik lah menurut saya. Istri saya sekarang ada di rumahnya, nah, lagi menyantuni anak yatim tuh dia. Ya, oh gitu. Ngomong-ngomong pengantin baru, Romo ini pengantin baru. Oh ya, ya. Ampun, Nggak ampun, boleh ampun. iri Romonya ya. Ampun Romo, ampun Nggak boleh Romo. iri ya. Iya ampun. Keren tapi ini ya. Itu cuma satu hari puasa aja ya? Ya, Enggak. satu hari puasa, tapi saya Oh, sendiri oke. saya sendiri tidak puasa, Mbak. Istri saya yang puasa gitu loh. Nah, saya kayaknya kelamaan di Tiongkok, jadi lebih ini sudah terasengkan gitu loh. Wah, ini gimana ini gitu. Nakal ya. Nggak, prinsip saya begini. Ya sudahlah, yang penting kewajiban saya, mungkin sholat 5 waktu saya laksanakan, sekalipun juga subuhnya sering nggak bangun. Ya 4 waktu lah gitu. Pengantin baru. Oke. Sering Ya, ya. kebablasan. Ya, tapi untungnya ada penyeimbang. Kan kalau prinsip Tionghoa itu, kan harus ada yin, ada yang. Nah, ada sisi negatif, ada sisi positif, sehingga terjadi keseimbangan. Nah, istri saya ini kayak positif. Nah, dia itu berpuasa, saya enggak gitu. Ya, berimbang lah gitu ya. saya tuh dan olah apa enggak nih Mas? Ola itu menurut saya dia karakter seorang yang kok dia terlalu sempurna ya, ini manusia yang bernama Ola nih gitu. Karena dia itu dari sifatnya ya, kalau dari istilah Islamnya akhlaknya itu, akhlakul karimahnya itu luar biasa. Nah, dia juga karirnya juga nggak ditinggalkan, ya seimbang lah dia gitu loh. Dan dari segi, kalau dalam ajaran Islam itu katanya kalau ingin menikah itu harus dilihat dari berbagai macam hal. Salah satunya juga parasnya, terus tingkah lakunya, nah terus ada juga faktor agamanya, terus juga keuangannya. Nah, ini gitu. Nah, ini Ola itu seperti itu. Kan dia perpaduan yang sempurna gitu. Kayaknya, luar biasa. waduh, ini PR Banjar nih banget bikin karakter seperti itu kok, waduh, kok kepikiran gitulah ya. Kok bisa kepikiran gitu. Makanya saya seperti tadi dibilang oleh Banjar, saya setiap kali komunikasi dengan Banjar itu selalu menanyakan kabar Ola gitu. Ini karena saya begitu terkagum-kagum dengan satu sosok ini. Kok ada lah gitu ya. Kok ada gitu. yang seperti Ada itu, ternyata. atau mungkin memang ada gitu. Ada di fiksi ya. Itu PR banget tuh buat Romo Diakonnya nyari ya. Ola itu gimana ya? PR. Kalau
Kalau Camak PR. itu carinya Ola, saya malah cari ini siapa ini Romo Firdaus ini sempurna sekali ini orang ini. Seimbang ya, Atau berarti seimbang ya. jangan-jangan Seimbang. yang bilang sempurna tadi ya Romo Firdausnya ya. Wah, bahaya itu, bahaya itu. Nah, Cak, aku tadi tuh sebenarnya penasaran sama siapa? Sama Romo Diakon ini ya, Ikhlas. Dulu tuh waktu bisa awal ke Tiongkok, ke Cina itu karena apa? Tadi apalagi cerita berapa jam itu, astaga, itu mah tua di jalan ya. Itu dia. Kebayang Itu tuh. dia. Itu dia. Dulu sebelum ada tol Mbak dari Surabaya ke sekarang sudah nyampe Probolinggo. Dari Surabaya ke tempat saya itu paling tidak butuh waktu 6 jam. Itu kan sudah termakan perjalanan luar biasa panjang. Tapi ya sekarang untungnya lah ada tol ya. Terima kasih kepada Presiden, kepada Pak Jokowi yang sudah membangunkan tol untuk kami. Iya. Ya sangat bermanfaat lah untuk orang yang mau bepergian, yang keburu-buru gitu kan. Itu suatu hal yang patut kita syukuri. Nah, sehingga perjalanan bisa dipangkas. Kalau dulu butuh waktu 6 jam, saya sekarang kalau ke rumah paling tidak 4 jam sudah lumayan kan. Sudah memangkas waktu 2 jam gitu, nggak 2 begitu jam, melelahkan. ya. Nah, ceritanya saya dulu itu saya mondok di suatu pesantren namanya Pesantren Nurul Jadid di Probolinggo, di satu desa namanya Desa Karanganyar di Kecamatan Paiton. Paiton itu ada PLTU yang listriknya itu untuk distribusi Jawa dan Bali. Itu termasuk PLTU yang cukup besar di Indonesia. Nah, saya mondok di sana di Pesantren Nurul Jadid. Nah, kemudian dilalah kok di sana itu kebetulan ada membuka program bahasa di mana kami itu diwajibkan untuk belajar 3 bahasa sekaligus, bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin. Nah, bahasa Mandarin ini gurunya didatangkan langsung dari China sana. Ini sudah memberontak dari sononya. Ini pesantren membuka bahasa Mandarin, gurunya langsung dari Tiongkok. Ini Asing banget ya. asing banget. Jadi bukan suatu hal yang mustahil. Ini sudah hil yang mustahil zaman itu. Oke. Zaman itu. Nah, bener. sekarang sudah lumayan banyak. Sekarang sudah lumayan banyak yang pesantren yang buka bahasa Mandarin, termasuk Saudi kan belakangan juga ya kerajaan Saudi. Kerajaan Saudi itu kan juga membuka diri untuk mulai belajar membuka pelajaran bahasa Mandarin untuk murid-murid yang di sana gitu. Nah, dari sana, dari Nurul Jadid, saya belajar bahasa Mandarin 3 tahun SMA, tahun 2010 saya lulus. Nah, kemudian saya, ya sejak saat itu saya mulai tersesat ke negeri asing. 2010 saya berangkat ke Tiongkok, sampai awal 2020, 10 tahun. Saya mondok 3 tahun, tapi tersesatnya di negeri asing itu 10 tahun. Betah ya. Itu dia kok bisa betah sekali di negeri antah berantah ini. Iya. Tapi memang pernah kepikiran nggak, Cak, bakal keluar negeri kayak gitu? Pernah kepikiran nggak sebelumnya? Nggak, saya nggak pernah kepikiran sampai punya nasib seperti itu ya, bisa keluar negeri. Apalagi jika melihat dari kultur di daerah saya. Daerah saya di Situbondo itu kan kultur keagamaannya itu kental sekali. Kuat ya. Kultus terhadap tokoh-tokoh agama, terhadap saya mau berangkat ke Tiongkok itu juga ditanyakan oleh tetangga-tetangga. Ini si bocah ini lulusan pesantren, kok bisa-bisanya ke Cina gitu kan? Mestinya kan ke Arab sana atau paling tidak atau ke Mesir lah gitu kan. Ini kok ke Cina, ke negeri
bab 1 makannya nanti jadi murtad ini, nanti jadi Iya, komunis dan iya. segala hal lah. Intinya ya seperti Iya. itu. Ini kok bisa-bisa seperti itu. Tapi untungnya saya punya orang tua yang punya pemikiran terbuka. Ya seperti saya SD. Ya sudah kamu belajar aja ke sana, nggak apa-apa katanya. Nah, di sana apa kamu kan sudah lulusan pesantren, sudah tahu mana yang baik dan buruk, mana yang benar dan salah. Itu masa imanmu setipis itu gitu kan? Ke Cina langsung jadi komunis atau jadi apa? Enggak juga. Sekalipun ya ini jujur saja, memang di Tiongkok itu memang banyak bab 1. Ya itu benar, itu banyak bab 1. Kalau nggak sengaja, mungkin nggak sengaja ini ada apa ini? Oh, ya udahlah lanjut aja gitu. Ini Enak nggak, Cak? Enak nggak? oh gitu. Ya kurang lebih lah ya seperti itu gitu kan. Nah. Tapi kan juga tidak kalah banyak yang ada label halalnya juga itu kan. Ya, jadi banyak seperti itu. Akhirnya saya ya sudahlah di sana dan merasakan sendiri hidup di sana dan ternyata enggak iman kami itu enggak setipis itu gitu kan. Enggak berarti saya di sana kemudian mengamini segala hal yang ada di sana. Enggak juga kok. Tapi spirit untuk mengambil hal-hal yang positif di sana itu ya saya coba terapkan seperti itu. Kan banyak sekali hal positif di Tiongkok yang mungkin bisa kita pelajari. Seperti itu, Mbak. Ya akhirnya saya berangkat ke Cina ya sampai tersesat 10 tahun itu kan. Dan membawa gelar kan? Gelar berderet ya. Aduh, ampun. Gelar saya pembaca setia novel yang ada olahnya, gitu aja sudah. Makanya saya sampai Banjar, saya terus terang saya sampai hafal 1 puisi di dalam Renjana loh. Wah, boleh ya? Apa tuh? Boleh dong. Ini kan nggak ada apa-apa di sini ya. Takutnya dikira nyontek nanti saya. Oke. Aku menemukan hatimu di antara deras hujan memudarkan warnanya. Semula tidak terlihat, tapi setelah rinainya berkurang, kemudian memendarkan satu nama yang di sana ternyata namamu. Kurang lebih kayak gitulah ya, kurang lebih kayak gitu. Wow, luar biasa. Ya kurang lebih kayak gitu. Jadi katanya ada hujan, terus kemudian menemukan hati di sana. Ya ternyata di sana itu di hati setelah rinanya berkurang, ternyata di sana namamu katanya. Oi. Luar biasa. Waduh, termehek-mehek saya. Aduh, ini ada Mas Renjana nggak ya? Kalau ada Mas Renjana nggak apa-apa deh. Berarti ini Kak itu mengikuti yang disebut itu wejangan atau nasihat dari orang tua zaman dulu ya. Belajarlah sampai ke negeri Cina lah ya. Ya, saya mengikuti itu Romo, sehingga saya cobalah belajar ke sana ya dengan spirit tadi. Siapa tahulah ada hal-hal positif yang bisa dipelajari di sana itu. Dan ini kalau kita mau mengutip falsafah Tiongkok kuno kan juga ada perkataan seperti itu, bahwa pada masing-masing orang itu pasti ada hal positif yang bisa dipelajari. San ren xing piyo wo shi, kata Konfusius. Bilang seperti itu. Ampun, siap salah. Di bawah ada translatannya ya. Aduh, ini Ola bisa jatuh cinta beneran ini. Waduh, beneran ini. Ya, jadi pada masing-masing orang, pada masing-masing individu itu pasti ada hal positif yang bisa dipelajari. Makanya katanya qi san zhe cong zhi. Makanya pilih hal-hal positif untuk coba dipelajari, untuk coba diterapkan. Qi bu san zhe gai zhe. Kalau ada hal negatif dari individu itu,
introspeksi diri, lalu ubah hal negatif itu. Siapa tahu kamu juga punya hal negatif gitu kan. Seperti itu Ya, betul, betul, kata betul. kata falsafah Tiongkok kuno. Saya coba menerapkan itulah gitu. Ampun, Kompetensi, ampun, ya ampun. ampun, luar Ampun, biasa. siap salah. Cak, di Siap sana salah. kan 10 tahun, Cak. Gimana, Cak? Merinding nggak sih, Cak? Misalnya merayakan 17-an di sana, lalu dengar lagu Indonesia Raya di sana dinyanyiin, entah di KBRI atau gimana gitu. Gimana, Cak, feel-nya gitu? Ya, saya izin Romo merasakan ketika berada di luar ya. Dan kita berubah dari orang yang mayoritas menjadi minoritas, itu rasanya itu akan semakin turut merasakan apa yang dirasakan oleh kelompok minoritas, misalnya di negara kita. Nah, Ya. saya kan di Tiongkok itu kan minoritas di tengah-tengah orang Tiongkok yang luar biasa banyak yang bukan berkeluarga negaraan Indonesia. Jadi begitu ada hal-hal yang terkait dengan negara saya, misalnya lagu Indonesia Raya dikumandangkan, dinyanyikan, itu kok apa ya, merinding gitu ya, timbul suatu apa ya, wah, rasa menjadi orang Indonesia, bangganya menjadi orang Indonesia. Nah, mungkin saya coba belajar dari sana itu. Ketika saya dari mayoritas berubah jadi minoritas, saya cukup merasakan juga, oh, ini penting juga untuk saling menghargai. Jadi ketika lagu Indonesia Raya dinyanyikan, oh, saya timbul rasa nasionalisme. Ya, kemudian juga ketika ketemu Indomie, wah, ini kok surga ini gitu loh. Surga sekali ini gitu kan, di luar. Kalau Indomie di Indonesia karena Indomie mayoritas, jadi kan apa ini gitu kan. Nah, Enak, tapi ya, kalau iya, sudah iya. di luar negeri, Indomie itu jadi komoditas yang sulit untuk dicari. Itu jadi suatu hal yang luar biasa gitu. Kalau pakai istilahnya Al-Qur'an itu katanya apa namanya, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan? Yang kau dustakan. Wow. Luar biasa. Indomie goreng apa Indomie rebus itu? Wah, itu Indomie goreng, Indomie rebus, apapun yang berkaitan dengan negara saya, Indonesia, ketika saya di luar itu, kok saya mencintai betul itu. Wah, Wow, suatu keren hal ya. Keren yang luar banget biasa. sih. Ya, karena tadi ini saya coba merasakan jadi minoritas gitu, sehingga satu hal yang berharga gitu loh. Hebat deh. Saya coba Hebat deh. menyelami dari itu. Ya. Ya. Ampun. Siap salah lagi. Aduh, Ngampur, saya minta ampun saya terus merasa ya ini, ya. saya merasa karena bersama Romo sama Mbak Anjar itu malaikat baik itu ada di samping saya sekarang, sehingga omongannya itu mungkin Asik. agak benar sekarang. Malam ini agak ada benarnya lah gitu loh. Kalau sehari-hari itu kebanyakan sesat menyesatkan. Begini ya. Cak, jadi ingat kan aku kan? Ya. Aku penasaran. Jadi kamu sehari-hari sekarang teh ngajar atau jadi podcast? Podcast. Kan sekarang anak sekarang podcast. YouTuber. Saya- Sama Pak Dahlan Iskan ya. Yoi. saya selalu bilang, Mbak, kegiatan saya ngamen lah. Ngamen sana, ngamen sini, ya coba apa ya, kadang diundang untuk berbicara ini, berbicara itu, tapi kebanyakan saya, ya kalau saya tidak mau dikatakan mengajar, saya maunya ya saling sharing lah, Mbak, gitu, saling sharing. Ya, saya memang ada beberapa, saya pernah ngajar di Tiongkok di 3 kampus, saya pernah jadi dosen di 3 kampus di Tiongkok. Nah, tapi saya tidak pernah mau ungkit itu karena prinsip saya itu, Mbak, pakai pepatah Mandarin lagi. Ampun, mohon izin. Ya. Siap salah. Itu katanya Oke. Hao Nanren Puti Tang Nian Yong, bahwa lelaki sejati itu tidak akan pernah mengungkit kesuksesan masa lalu. Saya coba menjadi lelaki sejati. Dengarkan. Ampun. Jadi masa lalu Nanti gitu. ditulis ya. Yang masa lalu itu ya entah bulan lalu, entah tahun lalu, yang kemarin itu saya anggap masa lalu gitu loh. Nah, jadi
kegiatan saya yang kemarin, no, saya nggak mau ungkit-ungkit. Jadi kegiatan saya hari ini ya seperti ini ya, ngobrol-ngobrol ya seharian, kadang telepon sana, telepon sini, tanya kabar, gimana, ya kayak gitulah Mbak. Ya, Merendahkan hati sekali ya, ini ya, merendahkan diri, menaikkan mutu ya Cak ya. ampun, siap salah Romo. Mohon arahan dan bimbingannya Romo Banjar. Karena Nah, kan kalau kayak hubungannya dengan apa, ngamen tuh mungkin sekali waktu ya, tempatnya Romo Ignas ini bisa mengundang ya, kan ngamen. Dia bisa. ngamen, ngamen ya tuh aman ya, ngamen ya. Bisa. Iya. Ampun, Bagaimana, siap salah Romo Banjar, siap salah. Ini biar Gimana, ini Romo? kita kembali ke tema ya. Kalau menurut Cak Novi ini gimana nih? Bagaimana mencintai Indonesia di zaman sekarang ini kan? Kalau tadi aku tuh cerita kalau dengar lagu Indonesia tuh Raya tuh serasa megah, terharu, tapi kalau melihat keadaan Indonesia sekarang ini jadi jatuhnya tuh mengelus dada, jadi sedih gimana. Nah, ini kalau menurut Cak Novi ini gimana nih mencintai Indonesia di zaman sekarang ini? Ya, saya pikir hakikat mencintai ya ini tentu Banjar yang jauh lebih tahu dibanding saya. Kalau mencintai itu kan di setiap situasi dan kondisi. Ya mau Indonesia jaya, ya kita cinta ke Indonesia. Mau Indonesia lagi labil seperti sekarang, ya kita harus tetap kita pada negara ini. Bentuknya bagaimana? Nah, kalau sekarang masa pandemi katanya ya sudahlah jangan sering-sering keluaran. Ya kapan lagi kan berbahan seharian bisa bersumbangsi untuk negara gitu. Kapan lagi gitu kalau bukan sekarang. Ya paling nggak dengan nggak sering keluar kemana-mana itu ya tidak menjadikan virus ini makin berpotensi menyebar. Nah, coba kan menurut saya sekarang ini pemerintah itu kan mau sebenarnya sangat perhatian pada kita. Sangat perhatian pada kita supaya kita tidak mati tertular corona misalnya. Tapi di waktu yang sama orang Indonesia itu juga bisa mati karena kelaparan. Ya, kalau di Tiongkok di lockdown itu mereka sudah mereka bisa tunduk karena ekonomi mereka itu sudah mapan. Mereka sudah sejahtera. Jadi mereka tidak perlu keluar untuk memikirkan besok atau hari ini saya mau makan apa. Makanya bisa lockdownnya bisa sukses, bisa corona bisa ditekan sedemikian cepat karena ya ekonomi mereka sudah mapan. Itu suatu hal yang perlu kita akui. Tapi di Indonesia kalau orang-orang misalnya seperti di desa saya nggak keluar, nggak mencari nafkah, itu memang mereka nggak mati karena kena corona, tapi bisa mati karena kelaparan. Karena mereka nggak punya nafkah untuk menafkahi keluarganya. Jadi mungkin tugasnya sekarang ini bagaimana mencari perimbangan, kita ada keluaran, tapi kita juga punya pemasukan. Nah, itu gimana caranya? Gimana caranya? Ini tugasnya pemerintah menurut saya. Tugasnya pemerintah, bukan tugasnya Novi Basuki kalau ini. Siap salah. Tapi ya itu mencari perimbangan, mencintai Indonesia dengan kita tidak keluaran, tapi di waktu yang sama kita juga pemasukan. Kita juga punya pemasukan. Gimana caranya itu? Itu gimana caranya? Karena melihat contoh kecil di kampung saya kan masih banyak sekali masyarakat yang ekonominya itu masih di bawah, ya katakanlah masih tidak berkecukupan. Nah, itu gimana caranya mereka tidak keluaran sehingga mereka tidak tertular corona, tapi di waktu yang sama mereka juga bisa menafkahi keluarganya, dapur tetap ngebul. Untungnya kan ada malam Asyura seperti sekarang. Jadi ya coba bersedekah, kasihlah, mungkin ada kelebihan sedikit ya kasih ke mereka, bantulah. Tapi kan kalau kata pepatah Tiongkok itu
受人以鱼不如授人以渔. Memberikan orang itu ikan jauh sebenarnya masih lebih baik itu dengan mengajari mereka bagaimana cara menangkap ikan. Daripada ngasih ikan, mendingan dikasih tahu caranya gimana menangkap ikan. Tangkap ikan. Wow. Nah, Ya, dalam iya, artian iya. kan mestinya mereka juga harus punya pekerjaan dan lain sebagainya kayak gitu sehingga mereka juga punya pemasukan tadi. Nah, mencintai Indonesia mungkin seperti itu tadi. Nggak keluaran tapi juga bikin roda ekonomi ini berputar. Yes, setuju. Setuju. Itu kan seperti tadi saya kok kepikiran ya mungkin masyarakat ini nggak mati karena corona tapi mati kelaparan gitu kan karena nggak ada pemasukan gitu Pak. Ya kalau di Tiongkok lockdown oke, saya akan ikut aturan pemerintah tapi ya karena mereka perutnya sudah kenyang, mereka nggak pikir besok mau makan apa gitu kan. Nah sekarang di Indonesia kan kondisinya beda itu yang bikin repot Romo. Ampun, saya kok bisa ngomong kayak gini ya malam ini ya. saya takutnya ini ada abang bakso bawa HT di depan saya ntar lagi. Ini malam Jumat, Cak. Ini malam Jumat, malam berkah loh. Berkahnya muncul semua ini. Tapi keren banget loh. Ini kalau kami ngobrol belum pernah yang sampai kayak gini loh, beneran. Soalnya kalau ngomong yang diomongin cuman olah. Ini sampai saya kayak gini ini luar biasa loh, salut tapi hebat banget benar-benar. Nah ini mungkin apa ya Mbak ya semacam refleksi saya setelah sekitar 2 tahun saya ada di kampung gitu. Saya melihat sendiri kondisi di kampung itu bagaimana. Nah saya kalau melihatnya dari Tiongkok mungkin ini mestinya ikut kayak di Tiongkok dong, jangan keluaran kalian sebagai dan lain sebagainya dan segala hal ini supaya memutus rantai COVID misalnya. Tapi kan kondisi kan berbeda. Berbeda. Nah ini sama-sama mencintai Indonesia sebenarnya. Cuma mana yang paling tidak berisiko nanti? Ya betul. Itu aja. Setuju itu. Setuju. Siap salah Romo. Mohon bimbingannya. Oke, ngaku dosa aja ya. Ngaku dosa Romo. Ini keren banget loh Romo Diakon, kalau kita satu saat ketemu ngobrol terus nanti bisa jadi podcast bareng. Wah, bisa. Terus ada kopi, ada singkong. Wah, ini sedap banget ini. Mbak, saya nanam singkong ada lumayan banyak nanamnya, tapi sekarang nggak laku Mbak singkongnya Mbak. Karena COVID. Dulu kan pikiran saya coba tanam singkong kan di Bondowoso di kota sebelahnya situ Bondo itu kan penghasil tape. Nah, kami cobalah masuk ke industri UMKM tape. Ternyata COVID keburu datang. Akhirnya amsyong di ini. Nanti Mbak saya ke Bandung saya bawakan singkong kalau begitu. Izin Mbak. Kegemaran saya itu luar biasa. Nggak boleh iri ya Diakon ya. Nah, nanti kalau kita singkong dari kapan-kapan. Yang aku bayangkan ini mengenalkan bola-bola ubi Mbak. Oh iya bener, belum pernah ya. Iya bener bola-bola ubi sungguh. Belum pernah kan? Basuki ke bola-bola ubi belum pernah kan? Belum pernah. Ah iya. Harus dikenalkan itu. Ampun. Biasa. Ini jadi ingat nih. Kayaknya kalau akan lebih seru lagi kalau mulai bertanya-tanya tentang pertanyaan itu loh. Yang kuis itu loh, kuis cepat itu loh. Tanya-tanya ini ya, rapid question ya. Ya, tanya apa dulu kasihan Cak Basuki. Aduh, saya sudah mulai tegang ini sudah. Udah tegang, Cak. Jadi ini
ada semacam segmen baru ini dari obrolan kami itu tanya-tanya, karena kalau tadinya mau dikasih nama repeat question sudah dipakai, question of life sudah dipakai, ya sudah kita pakai nama tanya-tanya saja. Hanya ada beberapa pertanyaan, Cak, nanti langsung dijawab cepat saja. Nah, kalau butuh Aduh, dijelasin nanti dijelasin. aduh, kejebak saya ini. Kayaknya sinyal ini lagi bermasalah lagi deh, sinyalnya deh. Wah, bahaya juga. Ini pinter aja Aduh. nih. Ini Aduh. pertanyaannya dari yang ringan. Ini ringan-ringan semua sih, nggak berat. Begini aja. Kalau keadaan memungkinkan, saya ingin berlibur ke Aduh. Saya mau berlibur ke hatinya Ola saja kalau begitu. Luar biasa. boleh. Boleh. Boleh, boleh. Bisa. Pertanyaan berikutnya, Cak. 3 masakan Indonesia yang paling luar biasa. Saya paling suka sayur asem. Terus, aduh, apa lagi ya? Saya paling suka cuma sayur asem, Romo. Gimana ini, Romo? Dua lagi deh, dikasih lah, dua lagi, Indomie. dua lagi. Indomie. Indomie ya saya Indomie. suka. Indomie saya suka, sekalipun tidak terlalu sering. Ya kadang kalau suka aja, kalau lagi pengen gitu ya. Nah, terus saya suka rendang. Ya, rendang saya suka sekali. Rendang saya suka sekali. Terus yang nomor 3, Sayur asem. apapun yang dimasak oleh ibu saya. Oh. Bukan istri. Istri saya, aduh kacau sekali masakannya. Aduh, amsyong. Untung dia malam ini, untungnya dia nggak nonton ini dia. Kacau. Aduh, tit ya. Sensor dulu. Nah, moto hidup yang saya pegang selama ini, Cak, apa, Cak? Moto hidup yang dipegang. Moto hidup, saya tidak pernah berhenti bermimpi, dan saya juga tidak pernah berhenti untuk mewujudkan mimpi saya. Saya mungkin karakter saya ada dikit-dikit ambisiusnya, Romo. Jadi seperti itu. Saya tidak berhenti bermimpi, makanya saya sering bangun kesiangan. Demikian. Ampun, siap salah. Aduh, bahaya nih. Kau berbahan juga Itu ya. itu maksudnya. Jadi makanya saya nggak pernah berhenti bermimpi. Jadi bangunnya kesiangan terus. Untuk bisa bermimpi kan harus tidur dulu ya, saya. Harus tidur dulu, itu dia. Oke. Oke, berikutnya. Saya bermimpi bahwa suatu saat nanti Indonesia akan menjadi negara yang makmur, saling tolong menolong, gotong royong, adil, ya, kesempatan itu juga bisa merata untuk siapapun tanpa diskriminasi. Amin. Terakhir, Cak, modern atau tradisional? Saya ini sering bilang saya hidup di 2 alam, Romo. Saya hidup di dunia, saya amfibi ya. Saya hidup di dunia modern, tapi pemikiran saya itu masih sedikit banyak dipengaruhi oleh pemikiran tradisional. Ada pepatah dalam bahasa Arab itu bilang, katanya ambil sesuatu yang baru yang baik, tapi jangan tinggalkan sesuatu yang lama yang baik juga gitu. Kalau ada yang lebih baik ya coba diambil juga, tapi yang lama juga jangan ditinggalkan. Dibuang. Kayak gitu ya.
Nah, jadi saya tidak bisa memilih kalau itu Romo. Ampun Romo. Ampun Romo. saya Karena saya katanya, masih senang hal-hal yang tradisional. Saya masih senang, tapi dalam artian ya ndak ini ya pemikirannya bukan yang kolot-kolot atau yang apa yang jumut lah gitu, yang anti terhadap keterbukaan dan sebagainya. Tapi saya masih senang sekali dengan pemikiran tradisional seperti guyup, gotong royong antar tetangga. Nah, kalau dunia modern kan itu mungkin Susah. sudah sedikit banyak sudah terkikis. Jadi saya masih mempertahankan tradisi seperti itu. Saya mau hidup di dua alam saja. Kalau begitu Romo. Ampun, siap salah. Kayak amfibi. Untung alam yang benar ya, kalau di dunia di apa dua alam, satunya dunia gaib kan bahaya juga. wah bahaya itu, bahaya itu. Bahaya itu. Malam Jumat ini. Itu dia. Tapi keren ya. Beneran loh, ini keren loh. Sayang sekali loh Romo kalau cuman sampai sini aja. Kita buat sesuatu yuk dengan ini. Yuk mari kita merayu para petinggi-petinggi. Saya pengen kopdar, saya pengen sowan ke Romo, saya pengen sowan ke Mbak Anjar, ngobrol-ngobrol langsung gitu. Wah, itu pasti akan senang sekali. Keren Saya banget, mendapatkan nih, banyak iya. wejangan-wejangan gitu loh. Itu wah, Keren loh luar beneran. biasa. Oh, jangan. Luar biasa. Kita nyari olah bareng ya. Kita Sambil lalu saya mau pengakuan dosa itu. waduh. Ngaku dosa. Waduh. Ya berarti Bahaya sekarang ini. tugas kita Banjar, yuk kita merayu para petinggi-petinggi yuk. Ya. Iya loh. Aku tuh sebenarnya tertarik banget saat waktu zaman dia masih di Cina sih, karena waktu itu acara apa ya? Pokoknya membutuhkan narasumber yang spesifikasinya Canovi banget lah. Cuman kalau nggak salah dia juga sempat hilang di Cina tuh. Susah banget dikontak. Astaga, waktu itu. Jadi ya tidak jadi. Makanya begitu kalau Romo Diakon ingat, begitu dia balas WA terus kita telepon. Oh iya iya iya. Nah, itu karena itu tadi takut tiba-tiba hilang lagi, bahaya. Nanti udah Ampun Romo, Novi ampun. Basuki. Aduh, Saya bahaya. memang karena pengetahuan saya itu sempit sekali Romo. Saya coba tahu soal Cina, saya cuma tahu soal Tiongkok, itu pun ya hanya beberapa hal soal Tiongkok. Makanya ketika saya diajak untuk ngobrol hal-hal yang di luar itu, saya kok takut gitu loh. Ya saya mau cari aman saja. Saya bilang ke Banjar dulu, kalau soal Tiongkok siap perintah kalau soal Tiongkok gitu. Nah, kalau soal yang lain karena keilmuan saya itu sangat terbatas, tidak tahu banyak hal, saya mau menghindar dari nanti dibilang sok tahu gitu. Kan banyak salahnya. Nah, anggap saja pada malam hari ini ya saya mau pakai pepatah bahasa Mandarin lagi. Saya baunya itu Hao Chuan Yin Yu katanya. Saya melempar batu bata untuk mendapatkan sebanyak mungkin batu gio. jadi apa yang saya sampaikan itu anggaplah itu batu bata, anggaplah ya ini sampah itu ya, untuk mendapatkan sebanyak mungkin mutiara permata dari Romo, dari Banjar, dan dari teman-teman yang ikuti live Instagram pada malam hari ini. Nah, kayak gitu Romo. Kita udah dapat ya. Kita udah dapat ya gioknya. Ampun. Ya. Siap Udah salah. Dapat gioknya ya. Dapat kita. Banget tuh ya. Siap salah. Tenang aja. Oke lah. Jadi bagaimana ini? Romo ini kalau ini kita terus enak banget nih. Cuman karena mungkin Cak Novi juga nanti ditungguin. Ya. Sayang sekali nih. Kita harus satu saat. Ya nanti ini kalau memang keadaan sudah memungkinkan ya kita ke sana aja Mbak. Boleh? Novi. Mantap sekali. Aku jadi ingat loh, si Romo Agus Sugiharto OSC itu kan dari situ Bondo. Oh iya ta? Iya. Oh. Oh iya. Sekarang di Bandung juga Mbak.
Bandung, iya. Yang Oh, waktu Romo Rob meninggal di pantai, ada yang namanya pantai Pasir Putih nggak di situ ya, Bondo? benar sekali. Nah, Oh, iya. Situ nah, Bondo ya. ya setahun yang lalu ada, kalau di situ disebutnya sih ini ya apa namanya wisatawan bule. Nah itu Mm, sebenarnya mm, mm. pastor yang meninggal Oh, karena itu ada beritanya. Nah, oh iya karena iya. waktu itu ikut Romo Agus, Romo Rob ini bulenya, Romo bule itu ikut Romo Agus lagi pulang kampung ke Situbondo. Jadi Oh, kayaknya nih nanti kalau saya ngomong ke Romo Agus bahwa Cak Novi dari situ, wah langsung deh nah itu. ya itu sama-sama Nggak Madura ngerti ngomong swasta. apa. Yes, yes. Saya nggak ngerti ngomong apa, udah ngaku aja. Ngomong apa iki Romo Agus? Angkat tangan aku. Bahaya ini satu saat. Pasti kita ya harus ketemu lah ini, kalau kita ngobrol ini pasti akan panjang ya, tapi ya karena Ya, di Instagram dan lain sebagainya mau nggak mau kita harus tutup untuk obrolan kita ya. pada malam hari ini. Terima kasih Ini kenapa kepada dia? mereka yang sudah menonton ya. Memang pas berarti kan sinyalnya tiba-tiba menghilang ketika sudah di akhir nih. Oke, Mbak Anjar, untuk Mbak Anjar ada sepatah dua patah kata dulu nggak Mbak sebelum kita tutup? Ya, yang pertama terima kasih buat ya ampun. Oke, nanti saya ucapkan terima kasih. Ya. Pertama terima kasih buat teman-teman yang sudah mau meluangkan waktu bersama kami kembali. Beberapa teman itu ternyata teman setia lah kita kalau kita live. Mohon maaf kalau saya agak kelewat gitu karena konsentrasi denger sama lihat ini tuh ternyata susah ya. Keburu ya. Jadi terima kasih sekali lagi, terima kasih. Kami pasti akan hadir lagi dengan tema yang lain. Benar Tidak Mbak, ini hanya terbatas apa? Kak Oke, Novi mau masuk lagi ya. Bentar. kasihan. Nah, Ya Allah. Iya, Cak. Gak apa-apa loh, Cak. Jangan dipaksa loh, Cak. Kayaknya harus ngomongin Ola lagi. oke. Ya dilanjut dulu Mbak. Oke. Lanjut. Ya, iya. Ya, pokoknya terima kasih. Nanti pasti kita akan ngobrol lagi hal yang sama. Sorry, hal yang mungkin berbeda, tapi dengan kondisi yang sama. Temanya tadi seperti Diakon Ignas bilang, kalau genap itu berarti abah tatan antara jubah cinta dan persahabatan. Tapi kalau ganjil itu berarti di luar itu tapi pasti berhubungan. Ya. Dan itu biasanya memang ada hubungannya dengan sebuah kondisi, sebuah situasi ya, kayak kemarin kita datengin dokter ya. Kalau ini kita memang satu orang ini memang ya istimewa lah, jauh-jauh. Mungkin nanti satu saat tadi ada beberapa romo yang saya lihat. Mungkin nanti kita juga mengundang romo dari yang jauh mungkin. Bisa jadi kan? Oke, jadi Oke. terima kasih semuanya. Amsyong nih sinyal saya nggak apa-apa Cak. Nah, Gak apa-apa, terima gak kasih apa-apa. ya Cak ya sudah mau menyempatkan Terima waktunya meskipun kasih. ada kegiatan Asuro tadi ya. Terima kasih sudah mau menyempatkan waktu untuk ngobrol-ngobrol bersama saya dan Mbak Anjar yang ya tidak terlalu lama ya karena di Instagram. Tapi suatu saat pasti kita pasti harus ketemu lah, dan pasti kita akan ngobrol banyak hal begitu. Lalu untuk Ya, menutup ya, Mbak, apakah ada puisi atau apa? Kalau saya sih ada. ada. Ngomong-ngomong kita akan recordnya di YouTube ya? Ya, nanti Atau? tayangan-tayangan episode-episode sebelumnya juga bisa ditonton di YouTube Abah Tatan. Ya kalau nyari sekarang belum ada ya karena belum dibuat ya. PR ya, sudah ditunggu Ya, soalnya itu. ya. So, boleh siapa Romo Diakon dulu lah puisinya, monggo. Ini sebenarnya puisi lama tahun 2010. Oke. Judulnya Kebanyakan Dosa kali ya, ampun. Enggak, Ca. Memang sinyal itu dari Enggak. dosa. Oke, ini puisi lama yang aku tulis tahun 2010, judulnya Pelangi.
Sebelum tidur, Bunda bercerita pada anaknya. Cerita tentang pelangi di atas sana. Bunda, kok pelangi banyak warna? Tanya si anak. Biar indah, jawab sang bunda. Pelangi banyak warna menghias angkasa. Banyak orang cinta pelangi. Beda zaman, beda keyakinan. Sekarang banyak yang minta seragam. Pelangi dituntut untuk memilih. Hanya satu warna atau mendung selamanya. Oke. Nah, kalau saya sebagai penutup, ini sebenarnya juga sudah pernah saya bacakan, tapi sebagai jawaban dari puisi yang tadi Cak Novi bacakan, ini luar biasa, aduh saya tersanjung sekali. Ini diambil dari Daksa, puisi pendek. Aku ingin menjadi titik akhir dalam naskahmu, menutup semua cerita dengan sempurna versi kita, dan membuat semua orang bahagia setiap kali membacanya. Terima kasih. By the way, itu puisi pertama yang membuat kita mengadakan ngobrolan ini ya. Yes. Kalau yang tadi dibacakan Cak Novi itu jagoannya Renjana. Nah, kalau ini jagoannya Daksa lah, boleh dibilang gitu. Oke, jadi jangan lupa Daksa bisa lihat di Shopee 45.000 ya. Atau menghubungi Gramedia Digital. Iya, .com. Iya, Gramedia Digital ya untuk novel Daksa 45.000 ya. Mari kita berdoa semoga Daksa ini bisa naik cetak. Jadi tidak versi digital. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih para pendengar setia, penonton setia yang sudah ngikutin obrolan kami hari ini dari awal sampai akhir. Tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Seperti tadi kata Cak Novi ya, mencintai Indonesia saat ini itu ya udah nggak keluar, tapi juga kita mencari cara biar kita tetap ada pemasukan. Betul. Begitu. Terima kasih. Sehat-sehat. Nantikan kami kembali. Iya. Oke, dadah semuanya, dadah. Dadah. Sehat ya. Yuk, dadah. Sehat.